Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak. Kita melanjutkan kuliah kita minggu yang lalu, yaitu berkaitan dengan model evaluasi. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Semangat, sehat, bahagia. Kita bicara tentang CIP, yaitu kontek, input, proses, dan produk. Ya, kalau bicara kontek itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan latar belakang. Konteks latar belakang. Yang melatar belakangi siapa? Yang melatar belakangi siswa, yang melatar belakangi guru, yang melatar belakangi sekolah, yang melatar belakangi sarpras dan sebagainya. Yang maksud latar belakangnya apa? Jadi kalau orang tua, pendidikannya orang tua itu apa? Ekonomi seperti apa? Nah, ini lingkungan orang tua itu seperti apa, agamanya apa nih kalau di sekolah umum itu ya. Ini latar belakang orang tua, ini konteks. Kemudian kalau gurunya itu dari mana, asalnya dari mana. Ada guru dari Madura, ada guru dari Padang, kan beda. Ya, sama-sama di Jogja gitu. Ini konteks. Kemudian sarpras, sarana prasarananya sekolah itu. Sekolah ini sekolah negeri, sekolah yayasan, sekolah apa dan sebagainya, kan beda-beda. Sekolah negeri aja beda-beda loh. Sama-sama negeri, fasilitasnya beda. Nah, ini berkaitan dengan konteks. Kemudian yang berikutnya input. Nah, input dikaitkan kembali sama. Input itu siswa sekarang. Siswa yang masuk di sekolah itu berbeda-beda asalnya. Asal apa? Asal sekolahnya. Ada sekolah dari negeri, ada dari swasta gitu ya. Ada sekolah dari luar daerah, ada dalam kota. Ini berkaitan dengan siswa. Gurunya sama, input gurunya itu. Latar belakang guru itu pendidikannya dari mana saja. Ya, tadi dari asalnya daerah. Sekarang lulusan dari mana? Oh, itu gurunya dari UIN, oh gurunya dari UI, oh ini gurunya dari mana tuh. Nanti akan kita lihat. Kemudian yang berikut apalagi misalnya berkaitan dengan gedungnya tadi sudah ya, input gedung. Kemudian proses. Nah, dari proses di dalam kelas itu nanti juga akan beda-beda. Kita sudah melihat inputnya tadi dan konteks tadi, dalam memproses itu juga tidak akan sama. Jadi kita harus tahu, oh anak ini kok nakal, oh ternyata anak ini kita tahu tadi orang tuanya seperti apa, dari mana dan sebagainya. Rumahnya jauh dari sekolah apa tidak. Jadi ada anak misalnya 15 kilo dari sekolah, ada anak 3 kilo dari sekolah. Kira-kira kalau menurut kamu mana yang enak itu? Kamu bilang yang 3 kilo kan? Oh enggak. Yang 3 kilo dari sekolah itu naik sepeda. Yang 15 kilo dari sekolah diantar naik mobil. Di mobil sarapan tidur. Itu yang naik sepeda sampai sekolah kemperinget dah gimana itu. Kan jadi beda itu nanti prosesnya di dalam kelas. Itu proses. Kemudian yang berikutnya adalah produk. Nah, produknya Anda bisa tebak sekarang. Seperti apa? Beda-beda kan? Kalau melihat orang tuanya dosen, anaknya rumah punya mobil dan sebagainya, nanti hasilnya beda-beda. Nah, dengan yang hasil beda-beda itu, kira-kira Anda kalau menilai anak, satu anak dosen, ekonominya jelas baik, satu anak tukang becak, nilainya sama-sama 6. Nilainya sama-sama 6. Satu anaknya guru, satunya anak tukang batu. Kamu kalau memberi nilai kira-kira apa adanya itu, apa kira-kira gimana? Coba. Oh iya, bagus. Kamu akan lebih tinggi nilai anak tukang becak sekian digit gitu. Bagus. Itu namanya CIP. Jadi kita dalam menilai nanti harus memperhatikan itu semua sehingga kita menjatuhkan nilai itu tidak apa adanya gitu. Yang berikut adalah illuminative model. Illuminative model ini proses mengevaluasi dikaitkan dengan yang banyak itu dengan lingkungan, ya, dengan lingkungan. Jadi untuk melihat lingkungan itu yang pokok dalam illuminative model.
Jadi kalau siswa mau menilai siswa itu dilihat lingkungan keluarga seperti apa, lingkungan pertemanan seperti apa, lingkungan sekolah seperti apa. Jadi nanti kita lihat, oh saya mau menilai, mau pakai model Illuminati model. Jadi akan melihat semua, dikaitkan dengan lingkungan-lingkungan itu. Jadi lingkungan keluarga, lingkungan apa lagi? Lingkungan di luar, di masyarakat. Lingkungan apa lagi? Lingkungan pertemanan, lingkungan apa? Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Jadi Anda ngajar di sekolah, di dua sekolah, yang satu lingkungannya dekat pasar, yang satu tidak dekat pasar. Nanti kan beda hasilnya itu ya. Itu yang kira-kira yang dimaksud dengan Illuminati model. Jadi mengevaluasi nanti dikaitkan dengan lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, dan sebagainya. Yang berikut adalah diskrepansi model. Diskrepansi model ini adalah untuk menilai antara perencanaan dengan pelaksanaan. Perencanaan seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, sama enggak? Perencanaannya A, B, C, D, pelaksanaannya kok berbeda. Nah, yang kita lihat apanya kalau gitu? Yang kita lihat kok tidak sama, ketidaksamaan itulah yang akan kita lihat. Ada hambatan apa di sana? Kemudian yang kedua, prediksi dengan realitas yang kita lihat, evaluasi. Kita memprediksi anak ini nilainya A, tapi realitasnya kok cuma B gitu. Ada apa gitu? Padahal mestinya dia A. Kan gambaran kita sudah tahu tadi. Oh ternyata ada sesuatu hal yang menyebabkan dia tidak mendapatkan nilai A. Kemudian misalnya ada lagi anak yang jarang masuk kelas, yang satunya kok masuk kelas, serajin masuk kelas. Apakah kita langsung menilai anak yang tidak rajin masuk kelas itu nilainya jelek? Tidak bisa, kita lihat. Mestinya yang anak rajin masuk kelas nilainya bagus. Yang tidak rajin nilainya ternyata tidak. Anak yang tidak rajin masuk kelas ada sesuatu hal yang kita harus cari tahu apa penyebabnya. Mungkin Anda pernah melihat TikTok itu ya, anak yang datang masuk kelas langsung terlambat dipukul oleh guru, berapa kali terlambat. Setelah satu saat gurunya lewat, lihat anak itu sedang gendong ibunya mau ke rumah sakit. Setelah itu baru lari ke kelas, dia terlambat. Apa? Ke hari keempat dia masuk kelas terlambat, gurunya menangis. Langsung anak itu diciumi dia sampai itu. Nah, ini yang dimaksud. Jadi antara perencanaan dengan yang harus diperhatikan. Yang berikut adalah tujuannya. Nah, tujuannya saya kira sama ya. Tujuan daripada masing-masing tadi semua sama. Yang terakhir, goal free evaluation model. Goal free evaluation model ini mengevaluasi tidak berdasarkan tujuan. Yang kita evaluasi itu adalah pelaksanaannya. Di dalam kelas itu seperti apa? Tujuannya seperti apa nggak penting. Nah ini jarang dilakukan di kelas-kelas model yang kelas formal nggak ada. Jadi goal free evaluation model ini misalnya pondok pesantren. Pondok pesantren itu nggak ada syarat masuk pondok itu nggak ada, jasanya nggak ada. Yang dilihat nanti adalah hasilnya, hasil dari anak itu. Tujuannya seperti apa? Enggak. Kamu tujuan masuk pondok itu apa? Enggak jelas. Kemudian ada sekolah apa? Termasuk homeschooling itu. Homeschooling itu tujuannya nggak penting. Yang penting dia bisa mengerjakan, bisa ikut ujian. Kurikulumnya A, B, C, D nggak penting. Yang pokok-pokok aja yang dia kerjakan. Kemudian ada sekolah apa itu namanya? Sekolah alam. Sekolah alam. Tahu sekolah alam? Jadi di sekolah disediakan fasilitas, ada komputer, ada pertanian, ada macam-macam ya, silakan. Anda masuk ke sana, milih, dan tidak ditentukan umurnya berapa, silakan. Sekolah alam. Tujuannya nggak jelas, nggak penting. Tapi yang penting anak itu masuk ke sana, dia bisa apa dan sebagainya. Apa yang dia inginkan difasilitasi.
Nah, uniknya setelah anak itu nanti keluar dari sana, bukan keluar maksudnya, mengikuti sekolah di penyetaraan. Kalau kelas SMA itu apa penyetaranya? C apa A? SMP apa, SD apa? Itu ternyata dia bisa ikut, bisa lulus. Karena materi-materi yang dipelajarkan di sekolah alam itu, dia sesuai dengan keinginan, dengan keadaan yang ada di anak itu sendiri. Saya kira itu yang saya sampaikan, model-model evaluasi. Nanti berikut kita akan lihat di dalam kuliah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.